Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada materi yang kedua, yaitu konsep pengembangan sumber daya manusia. Di pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang konsep pendidikan dan pelatihan. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada konsep pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari materi ini adalah di akhir pembelajaran kalian mampu menjelaskan konsep pengembangan sumber daya manusia serta mampu membedakan konsep pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Pada prinsipnya, potensi manusia menyangkut aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kualitas hanya dapat dicapai dengan adanya pengembangan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan. Pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, pengembangan juga memiliki lingkup arti yang lebih luas, yaitu fokus pada kebutuhan organisasi dalam peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Nah, dari konsep pengembangan tadi, kalian sudah tahu kan konsep dari pengembangan sumber daya manusia? Pengembangan sumber daya manusia merupakan pengalaman pembelajaran yang terorganisasi yang disediakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu tertentu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan perbaikan kinerja dan juga pertumbuhan karyawan. Dari definisi ini, maka dalam pengembangan sumber daya manusia terdapat konsep yang mendasar, yaitu ada kegiatan pembelajaran, upaya pertumbuhan, peningkatan kinerja, dan juga efektivitas. Sekarang kita bahas satu persatu konsep mendasar dari pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah pembelajaran. Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, yang pasti terdapat kegiatan pembelajaran. Seseorang akan mampu berkembang menjadi lebih baik jika mau belajar. Belajar dalam pengembangan sumber daya manusia ini bisa dilakukan seseorang melalui kegiatan pendidikan maupun pelatihan. Dengan belajar, seseorang akan memperoleh penambahan pengetahuan, keterampilan, maupun peningkatan nilai-nilai profesional. Pemerolehan kompetensi dari kegiatan pembelajaran akan sangat penting dan bermanfaat tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi individu tersebut. Organisasi harus selalu meningkatkan kompetensi karyawan agar berprestasi dan sukses. Konsep pengembangan sumber daya manusia yang kedua yaitu pertumbuhan. Seorang pegawai harus memiliki pola berpikir yang berkembang. Kenapa demikian? Karena keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan juga kinerja bukanlah sesuatu yang tetap, yang tidak bisa berubah dan berkembang. Semuanya itu bisa tumbuh dan berkembang tergantung pada usaha yang mereka lakukan untuk memperbaharui dan juga untuk mengasahnya. Konsep yang ketiga yaitu kinerja. Apa itu kinerja? Kinerja merupakan tingkat kontribusi yang diberikan pegawai terhadap tujuan pekerjaannya atau unit kerja dan perusahaan sebagai hasil perilakunya dan aplikasi dari keterampilan, kemampuan, dan pengetahuannya. Sedangkan kinerja organisasi adalah pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Dari pengertian ini, maka pengembangan sumber daya manusia salah satu tujuannya adalah
dalam upaya peningkatan kinerja karyawan yang lebih baik dari sebelumnya. Konsep pengembangan sumber daya manusia yang keempat yaitu efektivitas. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu organisasi. Yang pertama adalah adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, terdapat kerja tim yang saling mendukung. Yang ketiga, organisasi yang efektif diharapkan memberikan keuntungan dan juga dampak yang dapat diukur ketercapaiannya. Selanjutnya, kita akan bahas tujuan pengembangan sumber daya manusia. Dari definisi pengembangan sumber daya manusia yang kita sudah bahas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan dan tingkat kecelakaan karyawan, meningkatkan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan moral karyawan yang lebih baik, memberikan kesempatan untuk peningkatan karir karyawan, serta memberikan manfaat dan pelayanan yang lebih bermutu. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang pelatihan dan hari ini kita sudah bahas tentang pengembangan. Lalu apa sebenarnya perbandingan antara keduanya? Berikut perbandingannya. Baiklah, kita sudah masuk di sesi terakhir. Dari pemaparan yang sudah disampaikan, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pelatihan adalah kegiatan pembelajaran bagi karyawan, individu untuk memperoleh keterampilan spesifik yang dapat digunakan segera untuk pekerjaannya saat ini. Dan pengembangan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Demikian pemaparan materi kita hari ini. Sampai jumpa di pemaparan materi selanjutnya. Selamat belajar!